Chapter 911 Kemunculan kembali bocah Tao lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Qiluo tidak mengatakan apa-apa, dan dia mulai menutupi peti mati lapis demi lapis. Sesuatu yang mencengangkan terjadi. Setiap kali tutup peti mati ditutup, peti mati itu akan berubah menjadi tubuh yang utuh, dan akan menyatu dengan mulus. Ketika tutup peti mati yang paling luar ditutup, ia menjadi sebuah tubuh yang utuh, seperti hati batu, seolah-olah telah tumbuh bersama. Aneh. Bahkan Fatih Duan, yang telah bersentuhan dengan makam sepanjang tahun, tidak bisa menjelaskannya. Kekuatan apa yang dimiliki peti mati batu kecil ini? Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika Yevan melintasi Starfield untuk pergi, kirim saja dia ke simpul spasial dalam perjalanan dan kubur dia di kedalaman alam semesta. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sentuh. Qiluo sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan ekspresinya sangat serius. Duan De dan Kaisar Hitam segera melompat. Mereka sangat setuju. Kedua orang yang serakah dan tidak tahu malu ini memiliki 10.000 alasan untuk menolak dengan keras. Duan De menyebut dirinya seorang arkeolog hebat, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat peti mati yang abadi. Ini akan menjadi monumen bersejarah, dan memiliki arti penting bagi umat manusia. Meskipun tidak cocok untuk membukanya sekarang, dia harus mempelajarinya secara menyeluruh dengan senjata yang berdaulat di masa depan. Tidak perlu menyebutkan Kaisar Hitam. Dia berbicara dengan berlebihan, mengangkat 9 revolusi menentang surga dan 6 jalan reinkarnasi. Pada akhirnya, dia bahkan mengangkatnya ke puncak kehidupan dan kematian seluruh umat manusia. Namun, semua orang tahu kebiasaan buruknya. Dia tidak bisa pergi setelah melihat harta karun, dan dia sering membunuh orang yang sudah dikenalnya. Jelas, kebiasaan buruknya itu berulah. Pada akhirnya, peti mati batu itu dimasukkan ke dalam pelukan Yevan oleh Qiluo, dan dia berulang kali mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar bisa pergi, dia harus mengubur peti mati ini di kedalaman alam semesta. Benda ini tidak bisa ditinggalkan. Mereka mengikuti sekelompok orang di depan dan memasuki dunia kecil kuil di lapisan ke-34. Mereka mengikuti sekelompok orang di depan dan memasuki dunia kecil kuil di lapisan ke-34. Begitu mereka masuk, ekspresi semua orang berubah. Tempat ini terlalu iblis. Ada hantu di mana-mana, dan tangisan hantu mereka membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Dunia macam apa ini? Itu tidak bisa dimengerti. Ada bayangan hitam di mana-mana, dan ada mayat-mayat liar di mana-mana. Mereka seperti rumput dan pepohonan, menutupi setiap jengkal tanah. Banyak tangan hantu hitam menari-nari di udara, seperti padang rumput liar yang tak berujung. Udara dingin yang menakutkan membuat orang menggigil tak terkendali. Pang Bo tercengang saat melihat ini. Dongfang Ye juga terhuyung-huyung, dan dia buru-buru merapalkan mantra Dewa Perang. Bulu hitam anjing hitam besar itu berdiri tegak, dan terus berteriak. Adegan ini terlalu menakutkan, dan tak terbayangkan. Semua orang tertegun. Semuanya begitu nyata, seperti mimpi buruk. Bukannya mereka belum pernah melihat roh yin sebelumnya, tapi mereka belum pernah melihat begitu banyak sekaligus. Apakah ini masih dunia manusia? Ada sebuah gunung yang tampak seperti gunung berapi di depan mereka. Kabut iblis bertahan di sekitarnya, dan mulut gunung itu mengambil dan memuntahkan gas hitam. Hantu menangis dan dewa melolong, dan mayat-mayat jahat berdesakan di sana, terus merangkak keluar. Suasana terasa suram dan suram. Ada hantu di mana-mana di dunia kecil ini. Sekelompok orang yang telah melawan dewa pembunuh serangga telah memasuki tempat ini sejak lama, tapi tak satu pun dari mereka yang selamat. Begitu mereka masuk, mereka melihat mayat mereka yang terpotong-potong. Sial, ada hantu di mana-mana. Ada yang besar di sini, panjangnya lebih dari 4 meter. Duan De, kemana kau pergi? Profesional, cepatlah dan gunakan jurus pamungkas Anda. Aku akan menyodok, menangkap hantu. Kaisar Hitam berteriak. Pada saat ini, mereka hampir tenggelam. Sementara itu, di depan mereka, bala bantuan dari Gritsia, Yao Guang, dan Tanah Suci yang kuat lainnya juga berteriak. Ada fluktuasi senjata suci, dan jelas bahwa orang-orang itu mengalami masalah yang sama. Mayat kuno dan roh jahat muncul satu demi satu. Tubuh mereka layu, dan semuanya tinggal kulit dan tulang. Mata mereka kosong, dan tubuh mereka berwarna hitam legam. Kuku mereka sepanjang kait besi, dan mereka sangat ganas. Gendut, ini adalah prajurit hantu bawah tanah yang berpengalaman. Cepat dan serang. Pria buta tua itu juga berteriak. Ibu, aku telah menjelajahi dunia seumur hidupku, tapi aku belum pernah melihat begitu banyak hantu, dan mereka semua bertubuh. Ibu, apakah ini karma?
Duan De mengutuk. Tangannya tidak diam, dan dia sudah mulai bergerak. Dia menggerutu dan bergulat dengan hantu-hantu itu, dan dia sama sekali tidak ceroboh. Dia meraih hantu besar yang tampaknya adalah seorang jenderal hantu, dan dengan kejam menebasnya. Namun, ini tidak berhasil. Ada terlalu banyak hantu, dan suara gemeretak gigi bisa terdengar. Cakar seperti kait besi hitam bertabrakan satu sama lain, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Duan De juga ketakutan. Bagaimana dia bisa menangkap begitu banyak hantu? Belum lagi memukuli mereka semua ke tanah, bahkan jika dia membunuh hantu di sudut, dia mungkin akan lumpuh. Ye Fan melindungi Ji Ziyue di belakangnya. Hal-hal ini sangat menjijikkan, dan ada berbagai macam penampakan jahat yang sulit untuk digambarkan. Tidak apa-apa, saya tidak takut. Tidak apa-apa selama aku ada di sisimu. Ji Ziyue berkata dengan lembut. Duan De berteriak, saya mengerti sekarang. Saat itu, dinasti Dewa Yuhua benar-benar mempermainkan diri mereka sendiri sampai mati. Runtuhnya garis keturunan leluhur pertama di dataran tengah kemungkinan besar karena mereka. Gunung hantu hitam itu seharusnya terhubung dengan garis keturunan naga, dan pasukan hantu ini adalah pasukan yang mereka gunakan untuk menaklukkan dunia. Akan meremehkan untuk mengatakan bahwa ada jutaan dari mereka. Pasti ada alasan mengapa garis keturunan leluhur pertama dipenuhi dengan energi hantu. Semua orang bergidik. Tempat ini terletak di garis keturunan leluhur dataran tengah, dan gua vulkanik itu pasti mengarah ke garis keturunan naga leluhur bawah tanah. Hasil macam apa ini? Garis keturunan dewa nomor 1 di masa lalu sekarang memuntahkan hantu. Sial, saat itu, mereka pasti telah menangkap semua naga di dataran tengah, dan pada akhirnya, bahkan dinasti dewa pun dikorbankan. Ini kemungkinan besar alasannya. Duan De mengutuk. Pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Semua orang mulai bertarung dengan hantu, dan mereka mengeluarkan semua jenis senjata kuno dan harta karun ajaib. Api 9 warna Ye Fan membakar sebuah area, dan dengan suara mendesis, minyak mayat keluar dari tubuh para hantu. Duan De mendengus, dan dia juga menaburkan sejumlah besar tanah darah pada beberapa dari mereka. Cahaya merah meluap, dan sepertinya ada naga merah menyala yang muncul dari tubuh mereka masing-masing. Itu menyilaukan, tetapi terasa dingin dan menyeramkan. Ini adalah bumi Yama, dan sangat menakjubkan. Itu sangat berguna untuk melawan hantu jahat, dan Duan De menggunakan kejahatan untuk menekan kejahatan. Efeknya sangat jelas. Begitu bumi Yama muncul, semua hantu di sekitarnya mundur. Tidak ada satupun yang berani mendekat, dan daerah sekitarnya menjadi kosong. Monyet dan yang lainnya menarik diri, melepaskan tangan hantu yang patah dari tubuh mereka satu per satu. Ada terlalu banyak hantu sekarang, dan mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Mereka sangat kuat, menghancurkan ribuan, tapi mereka masih tenggelam. Fluktuasi beberapa senjata suci ditransmisikan dari depan. Jelas bahwa dinasti ilahi dan tanah suci yang menggunakan senjata hebat menjadi gila. Dengan begitu banyak hantu, siapapun yang masuk harus menanggung dendam. Hanya kekuatan suci kuno yang bisa mengintimidasi mereka. Mengaum. Tingginya beberapa ratus zang, jauh lebih besar dari hantu-hantu lainnya. Dengan beberapa langkah, ia menuruni gunung, dan dengan hentakan, gunung dan sungai runtuh. Ini adalah Raja Hantu yang hebat, kamu harus berhati-hati. Teriakan alarm terdengar dari depan. Weng! Senjata suci diaktifkan, dan menyerang ke depan. Namun, Raja Hantu yang sudah selesai juga memiliki senjata di tubuhnya. Itu adalah tongkat tulang putih, senjata suci yang rusak. Di bawah kendalinya, kekuatannya tak tertandingi. Hong! Puluhan ribu hantu menutupi pegunungan dan dataran, dan para kultivator manusia dan ras kuno juga mengalami kerugian besar. Hantu ini sangat kejam. Ia menggunakan senjata suci yang rusak untuk menyerang pohon dewa 5 warna. Tongkat tulang putih itu hancur, dan kekuatan suci yang mengejutkan dunia dikeluarkan olehnya, mendatangkan malapetaka di depannya. Itu menyalakan jiwa senjatanya untuk menghancurkan semua musuh. Ini sangat menentukan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Bisa dikatakan bahwa keganasan Raja Hantu ini membuat orang gemetar. Raja Hantu yang sudah selesai sudah lama menderita luka serius dan berada di ambang kematian. Ia diledakkan ke dalam gunung berapi hitam dan runtuh. Namun, segera setelah itu, lebih dari 10 Raja Hantu naik. Tubuh mereka terbungkus rantai besi, dan mereka memenuhi pintu masuk gunung. Mereka memuntahkan cahaya misterius, dan rantai-rantai ilahi menutupi setiap inci ruang, mencoba mencekik semua orang. Hong! Pada saat yang paling genting, senjata kaisar ofensif nomor 1 di Central Plains muncul.
Pedang penguasa Tai berubah menjadi seekor naga leluhur. Kepala naga adalah ujungnya, tubuh naga adalah bilahnya, dan ekor naga adalah gagangnya. Pedang itu ditebas. Tanpa ketegangan, senjata Kaisar Agung kuno itu tak tertandingi. Senjata itu menghancurkan ruang hampa udara dan menebang, membelah seluruh gunung hitam menjadi dua. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan hampir semua orang jatuh ke tanah. Ketika senjata ofensif Kaisar nomor 1, pedang penguasa Tai, muncul, angin dan awan berubah, dan langit kehilangan warna. Tidak ada yang bisa menghentikannya begitu muncul. Ini adalah serangan yang menghancurkan. Hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan, dan gunung yang telah terbelah dua dengan cepat berubah menjadi abu. Membelah berbagai dunia bukan hanya kata-kata kosong. Jika berada di tangan seorang kaisar yang hebat, itu benar-benar bisa dilakukan. Beberapa master suci telah mengaktifkannya untuk melepaskan serangan seperti itu. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama masuk. Pedang penguasa Tai dari Grensia seperti seberkas cahaya abadi yang mengintimidasi semua orang. Kelompok klan kekaisaran Grensia memasuki tanah terlebih dahulu. Di dalam Vena kuno, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kuil kuno terletak di sana, dan seperti yang diharapkan, tempat ini terhubung ke urat nadi leluhur nomor 1 di dataran tengah. Hanya saja, Ki Dracula telah berubah menjadi Ki Hantu. Di kedalaman pembuluh darah, ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya dan baju besi yang rusak yang akan berubah menjadi debu dengan satu sentuhan. Mereka semua adalah tentara yang mati, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berubah dari mereka. Ratapan hantu bisa terdengar, dan ada raja hantu yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya dengan jutaan roh tentara yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Namun, dengan pedang penguasa Tai di udara, tidak ada satupun hantu yang berani mendekatinya. Orang-orang dari Grensia mendorong pintu kuil dan memasuki tingkat ke-35 istana. Mengaum. Begitu senjata kaisar ekstrim menghilang, semua jenis hantu mulai melolong. Ekspresi semua orang berubah. Tanah suci mengeluarkan senjata suci mereka dan bergegas ke kuil. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak roh tentara yang akan ada? Jika semua tentara Grensia mati di sini, bahkan jutaan tentara hantu mungkin akan muncul. Ini bukanlah sebuah kebohongan. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Ayo pergi. Jika kita tidak bisa menggunakan guci jahat pemakan surga, tinggalkan saja untuk saat-saat genting. Saat ini, kita perlu meminjam kekuatan ilahi dari orang-orang ini, kata Qi Luo. Perhatikan, kita harus waspada terhadap beberapa musuh yang kuat. Kita harus menyingkirkan Pangeran Surgawi, Hua Yunfei, Li Xiaoman, dan yang lainnya. Monyet itu memamerkan giginya saat tongkat besar di tangannya mengalir dengan cahaya hitam. Tingkat ke-35 dari istana itu sangat sunyi. Istana-istana megah di depan semuanya sangat sunyi. Semua orang yang masuk tetap tidak bergerak. Tanah suci, dinasti ilahi, dan klan kuno semuanya diam-diam mengamati. Suasana di sini sangat luar biasa, dan semua orang bisa merasakan sesuatu yang aneh. Akhirnya, seseorang bergerak dan berjalan ke depan. Ada banyak prasasti batu di istana kuno yang megah. Ukiran kuno itu adalah manusia batu di kuil yang mereka lihat sebelumnya. Legenda dan mitos semuanya berputar di sekelilingnya. Dan di menara pengawas kuno, ada patung dewa yang sesungguhnya. Itu juga orang itu, seperti seorang Buddha, tetapi juga seperti seorang kultivator tua. Itu buram dan tidak jelas. Ini seharusnya benar-benar leluhur dari dinasti Dewa Yuhua. Kaisar Agung Yuhua yang legendaris mungkin benar-benar ada. Semua orang gemetar. Di sisi lain, seorang gadis muda dengan wajah lembut melihat ke bawah dari istana megah lainnya. Dia juga melihat ke bawah dan berkata, "Kalian cukup berani." Penampilannya murni, tapi suaranya terdengar seperti suara seorang wanita tua. "Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian?" Semua orang merasa ngeri. Kemunculan dua anak Dao di tempat ini terlalu aneh. Mereka bukanlah hantu, melainkan orang dengan darah dan daging yang sedang berbicara dengan mereka. "Apa kalian tidak tahu? Bukankah kalian sudah melihat kami di prasasti batu?" Kata dua anak Dao dengan suara tua. Semua orang bergidik. Melihat ukiran batu di istana, mereka langsung berkeringat dingin. Ukiran batu yang dicurigai sebagai Kaisar Agung Yuhua selalu memiliki dua anak Taois di sisinya, dan mereka tampak persis seperti mereka. Mereka adalah dua orang yang masih hidup. Ada akumulasi waktu di tubuh mereka, dan mereka memiliki aura seorang Kaisar Agung kuno. Anjing hitam besar itu bergidik. Dia telah mengalami banyak hal, jadi dia langsung merasakan sesuatu. Anak-anak Dao dari Kaisar Agung Yuhua.
Semua orang tercengang. Kaisar Agung Yuhua masih hidup. Di mana dia? Banyak orang ketakutan. Terkadang, orang yang masih hidup jauh lebih menakutkan daripada hantu. Kaisar Agung Yuhua itu abadi, jadi dia secara alami ada di dunia ini. Kalian telah mengganggu tidurnya, kata kedua anak Dao itu dengan dingin. Chapter 912 Dewa Yin. Yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Mereka berdua berusia 11 atau 12 tahun. Bibir mereka merah dan gigi mereka putih. Mereka cantik dan penuh semangat. Meskipun mereka masih muda, mereka tampak seperti orang tua. Semua orang menjadi tercengang, menggigil dalam hati, mereka semua tertegun. Apakah kata-kata dari dua orang kecil yang pintar dan lembut ini benar? Semua ini terlalu menakutkan. Mengikuti Yuhua Kaisar Agung. Tidak bisa dimengerti. Jika itu benar, akan ada misteri tak terduga yang tak ada habisnya. Penjara makam, apakah menurutmu mereka berdua adalah roh jahat? Anjing hitam itu merasa tidak nyaman. Dia menurunkan suaranya ke level terendah dan mencolek Duande dengan cakarnya. Mereka masih hidup, tapi ada aura aneh pada mereka. Itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Duande hanya bisa menggigil. Dia mengeluarkan rumput kematian, tanah yama, dan embrio 9 dunia bawah. Kemudian, dia memercikkan air dari mata air kuning. Seolah-olah dia sedang melakukan tarian. Dia bernyanyi dan menari dengan gembira. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa dia sedang kejang-kejang. Sayangnya, semua ini tidak berguna. Pada akhirnya, Duande duduk di tanah dan berkata pada dirinya sendiri, saya telah menggali pemakaman sepanjang hidup saya. Saya khawatir saya telah bertemu dengan leluhur saya hari ini. Orang-orang di Tanah Suci dan dinasti-dinasti tidak mempercayainya. Ada dua teori tentang apakah Kaisar Agung Yuhua benar-benar ada. Dia setidaknya berusia 300.000 tahun. Bagaimana mungkin anak-anaknya masih hidup? Jangan meragukan saya. Kedua anak itu memiliki kekuatan waktu. Saya tidak tahu apakah mereka telah hidup selama 300.000 tahun, tapi saya yakin tubuh fisik mereka telah ada setidaknya selama puluhan ribu tahun. Seorang pria tua kurus dari klan Feng berjalan keluar. Ekspresinya tidak bagus saat dia menatap ke depan dengan serius. Ketika orang tua ini berbicara, Divine Lord dari klan Feng dan Feng Phoenix berada di sampingnya. Jelas, dia memiliki latar belakang yang hebat dan menarik perhatian banyak orang. Apa? Dia belum mati. Banyak orang terkejut. Itu dia. Banyak orang tercengang. Para dewa semua terkejut. Beberapa pemimpin sekte besar hanya pernah melihatnya ketika dia masih muda. Dikabarkan bahwa dia telah meninggal 2000 tahun yang lalu. Divine Lord sebelumnya dari klan Feng. Dia adalah seseorang dari generasi yang sama dengan Jiang Taixu. Meskipun dia tidak setenar Raja Ilahi Jiang dan dikenal sebagai yang terkuat di tanah terbuang timur selama 5000 tahun, hidup dalam waktu yang lama juga merupakan semacam modal. Dewa tertinggi klan Feng masih hidup dan tak terduga. Ekspresi semua orang berubah. Orang-orang seusia ini tidak akan berbohong. Mungkinkah kedua anak itu? Tidak ada yang berani berpikir lebih jauh. Semua orang mulai gemetar. Mereka memandang kedua anak dengan bibir merah dan gigi putih, dan kemudian menatap ukiran batu di kuil leluhur. Mereka menjadi semakin takut. Mengapa sosok Kaisar Agung Yuhua begitu samar-samar? Dia berada di kuil leluhur, dan seharusnya ada patung emas, tetapi sosoknya terlalu tidak jelas, seolah-olah dia berada di dalam kabut. Di sisi lain, kedua anak Taois itu sangat hidup, seolah-olah mereka keluar dari dinding batu. Saya tidak percaya. Tidak peduli jam berapa sekarang, tidak ada kekurangan orang yang berani. Pikiran setiap orang berbeda. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mencibir. Salah satu guru sekte berkata, saya khawatir ada kekuatan besar yang ingin menutupi langit dengan satu tangan dan menakut-nakuti kita semua. Mereka sengaja menciptakan kedua anak ini. Hehehe. Di kuil leluhur, kedua anak itu berjalan bersama dan melihat ke bawah dari atas. Anak laki-laki itu tertawa, membuat bulu kuduk orang berdiri. Suaranya kasar dan tua saat dia berkata, membual tanpa malu-malu. Kamu bahkan berani datang ke sini dan bertindak begitu kurang ajar. Siapa yang berani menutupi langit dengan satu tangan dan menelan tempat ini sendirian? Dia mengulurkan tangan kecil yang lembut dan memperbesarnya dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Dia menunjuk ke depan dan mengedipkan mata dengan kemegahan yang berharga. Namun, saat itu terasa sangat dingin. Ah! Sebuah jeritan yang menyedihkan terdengar. Oh! Darah memercik keluar, dan kemudian ada keheningan yang mematikan. Semua orang tertegun dan ketakutan. Pemandangan di depan mereka membuat mereka merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka.
Anak Tao berusia 11 atau 12 tahun itu hanya menggunakan satu jari untuk menekan seorang guru sekte sampai mati. Bisakah kamu melakukannya? Ye Fan bertanya pada Qi Luo. Kedua anak ini adalah orang suci kuno, mereka bukan orang yang bisa kita lawan. Qi Luo berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Kedua anak ini adalah orang suci kuno. Kalau begitu, tidak mungkin salah. Mereka pasti mengikuti Kaisar Agung Yuhua sebelumnya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Pang Bo dan Dong Fang Ye saling memandang dengan cemas. Apa yang coba dilakukan oleh dinasti Dewa Yuhua? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Mungkinkah mereka benar-benar mengasingkan diri dan menyerah pada pemerintahan mereka? Banyak orang yang samar-samar merasa tidak nyaman. Garis keturunan leluhur nomor 1 di dataran tengah bukanlah tempat yang biasa. Mungkinkah seperti yang mereka duga barusan, bahwa mereka memiliki desain pada naga progenitor? Duan De berkata dengan suara gemetar, mereka ingin memanfaatkan energi drakonik dan garis keturunan leluhur dari seluruh dataran tengah. Kenaikan legendaris itu mungkin benar. Naik ke keabadian, ini adalah tujuan akhir dari dinasti dewa. Untuk mencapai hal ini, mereka telah melakukan perjalanan ke wilayah bintang lainnya. Kekuatan mereka berada di puncaknya. Mereka pasti telah melakukan banyak persiapan saat itu. Ye Fan dan yang lainnya ketakutan. Baru saja, mereka melihat begitu banyak roh jahat di dunia kecil kuil di lantai 34. Selain itu, gunung hitam itu terhubung langsung ke fondasi mantan garis keturunan leluhur nomor 1 di dataran tengah. Siapapun yang memikirkannya dengan hati-hati bisa mengetahui beberapa hal. Itu terlalu jahat. Seberapa besar langkah yang mereka lakukan untuk mengubah garis keturunan leluhur nomor 1 menjadi garis keturunan hantu. Dan sekarang, bahkan energi Dracula telah berubah menjadi energi hantu. Hantu menangis dan para dewa melolong. Itu jauh berbeda dari masa lalu. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, garis keturunan leluhur nomor 1 di dataran tengah dipenuhi dengan awan keberuntungan. Pelangi melintasi matahari dan bulan, bersinar cemerlang seperti kediaman seorang yang abadi. Apa artinya ini? Seseorang bertanya. Kalian menyusup ke tempat tidur Kaisar Agung, dan kalian masih bertanya kepada kami apa artinya ini? Kedua orang suci kuno yang seperti anak kecil itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, para ahli lain juga merasakannya. Meskipun kedua anak Dao itu menahan aura mereka, mereka masih membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang buas. Mereka tidak diragukan lagi adalah orang suci kuno. Banyak orang dari ras kuno juga bergegas mendekat. Wajah mereka semua pucat. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah para ahli super, dan tidak ada kekurangan orang suci setengah langkah di antara mereka. Mereka gemetar ketakutan saat menghadapi orang-orang suci kuno. Semua orang terdiam. Bukannya tidak ada orang di sini, tapi itu tidak bisa dianggap sebagai reruntuhan tanpa pemilik. Masih ada dua orang suci yang masih hidup yang menjaga tempat ini. Cukup banyak orang yang merasa takut. Menyerbu sarang tua para suci adalah murni merayu kematian. Kami tidak akan menyalahkanmu karena mengganggu tempat ini. Bagaimanapun juga, tempat ini telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Namun, Anda harus meminta maaf kepada Kaisar Agung, kata kedua anak Dao itu. Kedua anak Dao itu mengisyaratkan bahwa Kaisar Agung Yuhua sedang tidur di dunia kecil di depan mereka. Dia ingin mereka pergi dan meminta maaf. Adegan itu segera menjadi hening. Tidak ada yang mengambil langkah maju. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan hati mereka sangat terguncang. Kaisar Agung Yuhua, dia tinggal di dunia kecil kuil suci. Apakah ini asli atau palsu? Tidak ada yang berani bergerak. Kedua anak Dao itu menunjuk, dan sebuah jalan kuno mengarah langsung ke kuil suci tertinggi. Pintu batu di sana tertutup rapat, dan semua orang ketakutan. Jika Kaisar Agung Yuhua benar-benar tidur di dalam, maka tindakan mereka terlalu menggelikan. Kelima wilayah itu akan mengalami perubahan yang menantang surga. Setelah sekian lama, tempat ini sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Hanya setelah sekian lama berlalu, seseorang bergerak. Mereka benar-benar berjalan ke depan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ulala! Ketika sekelompok orang melewati kedalaman kuil ini, banyak iblis dengan sayap iblis terbang keluar. Mereka sebenarnya bergelantungan di atap. Keturunan Dewa Yin. Duan De segera berteriak, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Banyak orang juga tercengang. Ketika mereka baru saja memasuki tingkat pertama kuil suci, mereka menderita kerugian besar. Banyak dari orang-orang jahat yang tergantung terbalik di atap muncul, dan mereka melahap darah esensi dan daging dari banyak ahli, hanya menyisakan satu set kulit manusia.
Sekarang, mereka muncul lagi. Mereka adalah Dewa Yin. Duan De berteriak. Dia akhirnya mengerti identitas anak-anak Dao. Mereka telah bertemu dengan leluhur legendaris yang masih hidup. Suara kepakan sayap terdengar terus-menerus. Orang-orang jahat menutupi langit dan bumi, tetapi mereka tidak menyerang siapapun. Setiap orang dari mereka jahat dan dingin. Dewa Yin belum berubah, tapi mereka masih di sini. Astaga, hati Duan De benar-benar dingin. Dia langsung mengatakan bahwa belum lagi bumi Yama, mata air kuning, dan embrio 9 dunia bawah tidak berguna sekarang, bahkan seluruh istana Raja Dunia Bawah mungkin tidak dapat menekan mereka. Kedua anak Dao ini memang bukan roh Yin. Mereka pasti telah terkubur di tanah yang sangat dalam saat itu. Roh primordial mereka telah mati, tapi daging mereka belum hancur. Setelah puluhan ribu tahun diberi makan, daging mereka telah terlahir kembali dan kesadaran spiritual yang baru telah lahir. Setelah kematian, mereka telah bereinkarnasi lagi. Itu tidak benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa meskipun mereka terlahir kembali dalam tubuh manusia, mereka telah memutuskan masa lalu mereka? Ini adalah bentuk kehidupan baru. Mereka tidak boleh mengingat masa lalu mereka dan hanya boleh mengingat kehidupan ini, kata Ye Fan. Sesuatu pasti telah terjadi selama ini. Mereka mendapatkan masa lalu mereka melalui saluran lain dan pasti terlahir kembali. Ini adalah keajaiban kehidupan setelah kematian. Ekspresi Duan De pucat. Ini adalah pertama kalinya si gendut itu bingung dan kehilangan rasa kesopanannya. Dia telah berinteraksi dengan makam sepanjang tahun dan tahu bahwa ada beberapa keberadaan yang tabu. Anak-anak Dao ini adalah salah satunya. Dewa Yin. Di belakang, semua orang hampir meledak. Kulit kepala semua orang mati rasa. Ini adalah perebutan takdir dari langit dan bumi. Ini adalah jenis keberuntungan yang tak terduga. Sejak zaman kuno, setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Siapa yang bisa membuka kehidupan yang sama sekali berbeda setelah kematian? Hati semua orang bergetar. Mereka memikirkan banyak hal. Sepertinya terlalu banyak hal yang telah terjadi di garis keturunan leluhur nomor 1 Central Plains di masa lalu. Kedua anak Dao itu hanya bisa mengalami transformasi yang begitu ajaib setelah dikuburkan di tempat seperti itu. Anak Dao laki-laki tertawa dingin dan berkata, "Jangan khawatir, kami tidak akan mempersulit kalian semua. Silakan masuk ke kuil leluhur tertinggi. Kalian semua adalah dewa mayat. Mengapa kalian masih mengingat kehidupan masa lalu kalian? Secara alami Kaisar Agung yang membangunkan kami, menganugerahkan kepada kami kenangan kehidupan masa lalu kami." Anak Dao perempuan itu berkata, "Apa, dia benar-benar masih ada di dunia ini? Semuanya, silakan masuk." Anak Dao laki-laki itu berkata tanpa ekspresi. Gadis itu melambaikan lengan bajunya. Gerbang batu di kejauhan terbuka dengan suara honglong, mengungkapkan dunia kecil terakhir dari kuil. Hong! Cahaya warna-warni keberuntungan yang tak berujung melonjak keluar. Semua jenis cahaya keberuntungan melingkar. Bagian dalamnya sangat indah. Ribuan warna keberuntungan, puluhan ribu pelangi ilahi menembus matahari, bulan, dan bintang. Esensi drakonik dari garis keturunan leluhur nomor 1 Central Plains semuanya berkumpul di sini. Puluhan ribu helai cahaya abadi melonjak, menghambur ke langit dan bumi. Cahaya beraneka warna bersinar dengan cemerlang, cahaya cemerlang bergelombang. Hamparan kuil kuno terletak di dalam pegunungan, penuh keberuntungan dan keagungan. Ada beberapa kuil yang beresonansi dengan Dao yang agung, rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya melingkari mereka. Semua orang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ini adalah wawasan para orang suci kuno. Ada juga kuil-kuil kuno yang mengeluarkan gelombang suara nyanyian, seolah-olah seseorang sedang melantunkan kitab suci Tao yang tak tertandingi. Karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya berdesakan, mengukir diri mereka sendiri di dalam kehampaan, menerima dan memancarkan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya. Semua orang menjadi gila. Itu benar-benar kitab suci kuno yang mengguncang dunia. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa inti batu mengambang di satu-satunya gua garis keturunan leluhur nomor 1 di Central Plains, naik dan turun dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, berfluktuasi dengan pelangi. Garis keturunan leluhur melepaskan energi keberuntungan, menyerap esensi dari segala arah. Apa itu? Semua orang tercengang. Kaisar Agung Yu Hua. Kedua anak Dao itu berkata tanpa ekspresi. Chapter 913 Kenaikan Kaisar. Garis keturunan leluhur nomor 1 dari dataran tengah masih ada di sana, tidak sepenuhnya hancur. Cahaya warna-warni yang menguntungkan menyembur keluar dari lubang itu, dan sebuah embrio batu melayang naik turun. Kaisar Agung Yu Hua.
Semua orang merasa seolah-olah mereka telah disambar petir. Mereka melihat pemandangan yang menantang surga dengan mata kepala sendiri. Seorang kaisar agung kuno masih hidup. Orang-orang di dunia tidak bisa mengerti. Orang harus tahu bahwa sudah hampir 300.000 tahun sejak era itu. Di pegunungan, kuil-kuil leluhur muncul satu demi satu, megah dan agung, sederhana dan alami. Kuil-kuil itu memancarkan kabut 5 warna atau terukir dengan tulisan-tulisan kuno. Suara pengorbanan dan nyanyian terdengar bersamaan, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang menguntungkan ini membuat gua kuno terlihat semakin luar biasa. Embrio batu itu buram, kira-kira berbentuk manusia. Tampaknya sedang duduk bersila, sangat kasar, tetapi tidak dapat disangkal, bahwa ia telah menjadi pusat dunia. Ini adalah cangkang batu, dan pasti ada sesuatu di dalamnya. Itu membuat jantung semua orang berdebar. Apakah ini Kaisar Agung yang dilindungi oleh dua orang suci kuno? Kaisar Agung Yuhua, dunia selalu memperdebatkan apakah dia ada atau tidak. Apakah itu dikonfirmasi sekarang? Kaisar Agung yang agak kuno yang meninggalkan jejak keabadian. Ini tidak mungkin. Kaisar Agung Wuxi sudah tiada, bagaimana mungkin dia masih hidup? Anjing hitam besar itu tidak percaya dan tidak berani memanggil. Dia meraung di dalam hati Ye Fan, Qiluo, dan yang lainnya, mengungkapkan keraguannya. Dia telah mengikuti Kaisar Agung kuno sejati sebelumnya dan memahaminya dengan sangat baik. Dia selalu percaya bahwa Wuxi tidak mati dan pergi ke alam surgawi. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa hidup begitu lama di dunia ini. Dia tidak akan menjadi leluhur yang paling kejam dalam sejarah, kan? Sudut mulut Duan De bergerak-gerak. Setelah melihat Dewa Yin, dia dengan sangat sadar meninggalkan 9 embrio dunia bawah dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap hal semacam ini. Dia mengutarakan pikirannya. Tentu saja, dia juga menggunakan indera keilahiannya untuk mengirimkan suaranya. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, dinasti Dewa Yuhua kemungkinan besar melakukan sesuatu yang menentang surga, yang menyebabkan semua ini. Mereka pasti sudah gila saat itu. Mereka kemungkinan besar ingin menghancurkan seluruh dataran tengah, mengerahkan segalanya untuk memelihara embrio batu, yang merupakan Kaisar Agung Yuhua yang legendaris. Duan De juga tidak bisa memastikan. Tapi dia masih bergumam di dalam hatinya. Anjing hitam besar itu benar. Tidak ada yang bisa hidup begitu lama, bahkan jika dia adalah seorang kaisar besar kuno. Ini terlalu berlebihan. Mengapa saya terlihat seperti roh suci? Seseorang berkata dengan suara rendah. Ada beberapa orang yang ragu. Bagaimanapun juga, itu adalah bangkai batu. Hanya surga yang tahu apa yang ada di dalamnya. Ini bukan hal yang mustahil. Tanah abadi seperti urat nadi leluhur pertama telah mengumpulkan esensi dari sebuah wilayah yang besar sejak zaman kuno. Akan aneh jika itu tidak melahirkan sesuatu. Apa yang kalian semua tunggu? Mengapa kalian tidak berlutut di hadapan Kaisar Agung Yuhua dan meminta maaf padanya? Suara kedua Dewa Yin itu dingin. Meskipun mereka tidak besar, suara mereka kasar dan tua. Semua orang menjadi semakin tidak yakin. Apakah inti batu ini adalah roh suci atau Kaisar Agung transformasi bulu? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Hati mereka semua menjadi sangat tegang. Bukan tidak mungkin bagi Kaisar Yuhua untuk bertahan hidup. Guru leluhur sumber surga generasi pertama pernah berkata bahwa kekuatan seseorang ada batasnya, tetapi langit dan bumi ada selamanya, dan kesengsaraan yang tak terukur selalu ada. Mereka yang benar-benar memahami langit dan bumi, secara teori, tidak akan mati, kata seorang master bumi pencari naga dari dataran tengah. Hati Ye Fan bergejolak. Apakah leluhur pertama surga Yuan Tian mengatakan sesuatu seperti itu? Dia menjadi biksu di tengah jalan dan mengandalkan dirinya sendiri untuk mengeksplorasi dan memahami segalanya. Dia tidak tahu. Saya tidak percaya bahwa Kaisar Yuhua masih hidup. Jika dia masih hidup, bagaimana Kaisar Agung muncul di kemudian hari? Dan bagaimana mungkin dia hanya menonton saat dinasti Dewa Yuhua dihancurkan? Sepanjang jalan, banyak orang meninggal. Banyak dari mereka dimakan oleh keturunan Dewa Yin. Anak-anak atau orang tua mereka dipenuhi dengan kebencian dan berbicara tanpa mempedulikan konsekuensinya. Jelas, para Dewa Yin tidak ingin menyalahkan mereka. Mereka mencibir dan berkata, jika bukan karena Kaisar Agung, bagaimana kita bisa kembali ke dunia ini? Metode Kaisar Agung kuno bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Ini adalah sebuah misteri, tapi bukannya tidak bisa dipecahkan. Mereka bisa mengetahui tentang kehidupan masa lalu mereka melalui metode lain, tetapi nada ini masih membuat hati orang bergetar.
Apakah Kaisar Yuhua ada atau tidak adalah sebuah pertanyaan. Mengapa namanya tidak tersebar ke seluruh dunia dan tidak tercatat dalam buku-buku sejarah? Itu penuh dengan celah. Berani mempertanyakan dua orang suci kuno, dapat dikatakan bahwa dewa umur panjang sudah bosan hidup. Orang ini adalah putra dari Master Sekte yang terbunuh oleh jari anak Dao belum lama ini. Dia telah benar-benar membuang kehati-hatian ke angin. Salah. Selalu ada rumor di dunia. Bahkan jika Kaisar Yuhua benar-benar masih hidup, dia bukanlah manusia. Sangat mungkin bahwa dia adalah roh suci yang membuktikan daunnya. Pria itu sangat gelisah. Matanya merah karena rasa sakit karena kehilangan ayahnya. Semua orang gemetar. Ini adalah pertanyaan tentang orang-orang suci kuno. Tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Hal itu bisa dengan mudah menyebabkan kematian. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kata kedua anak Dao itu dengan dingin. Mereka jelas marah dan merasa bahwa nama Kaisar Yuhua sedang dihujat. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang rumor ini, saya yakin bukan hanya garis keturunan kita yang pernah mendengarnya. Pria itu tampaknya melemparkan kehati-hatian ke angin. Dia berkata, justru karena inilah hal pertama yang dilakukan Kaisar Agung Vicious setelah membuktikan daunnya adalah menghancurkan dinasti Dewa Yuhua dengan telapak tangan dan kemudian membelah pegunungan surga yang rusak dengan pedang. Ini benar-benar menggemparkan. Tidak ada yang mengira dia akan berani mengatakan hal seperti itu. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang rahasia seperti itu. Mereka semua sangat terkejut. Masalah Kaisar Yuhua adalah roh suci tidak dapat diandalkan. Duan De bergumam dan menggelengkan kepalanya. Informasi yang dia peroleh dari makam kuno tidak diragukan lagi berasal dari umat manusia. Itu tidak mungkin salah. Namun, dia juga tahu bahwa pegunungan surga yang rusak adalah tanah surgawi tertinggi roh suci. Dikabarkan bahwa itu memang diratakan oleh Kaisar Agung Vicious sendirian, mengubahnya menjadi tanah tandus hari ini. Pada saat ini, ekspresi kedua anak Dao itu suram seperti air. Gadis itu melambaikan tangannya dan pria yang baru saja berbicara terbang dan jatuh ke dunia kecil di kuil tertinggi. Kalian semua, masuklah dan minta maaf. Kedua orang suci kuno yang tampaknya masih muda itu bergerak. Dengan lambaian lengan baju mereka, bahkan mereka yang memiliki senjata suci tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka menghadapi keberadaan pada tingkat ini. Hanya warisan abadi seperti Grensia, klan Jiang, dan suku Jiuli yang masih bisa dianggap tenang. Di saat yang sama, mereka menghidupkan kembali senjata kaisar pamungkas mereka dan berjaga-jaga. Semuanya, silakan masuk. Ini adalah tanah dari urat nadi leluhur nomor 1 di dataran tengah. Jika kalian semua menyerang dengan senjata kaisar pamungkas kalian, kalian mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan esensi Draconic Key di bawah tanah. Siapa tahu, itu bisa menyebabkan jutaan mil di sekitarnya tenggelam. Kedua anak Dao itu berkata tanpa ekspresi. Hati semua orang bergetar. Apakah ini ancaman atau peringatan? Namun, mereka memiliki senjata kaisar pamungkas di tangan mereka, dan itu bukan hanya satu. Meskipun mereka merasakan kedinginan di hati mereka, mereka tidak seperti yang lain. Ini karena orang-orang suci tidak berani menghadapi serangan Kaisar Agung secara langsung. Mereka hanya bisa berlari dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tidak masalah, kita akan maju dan mundur bersama. Sekarang beberapa senjata kaisar telah muncul, kecuali Kaisar Agung bangkit kembali untuk menekan kita, bahkan orang suci pun akan kesulitan menghadapi kita. Seorang penguasa suci berbicara. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dia tidak percaya bahwa Kaisar Agung Yuhua masih hidup. Bahkan jika dia masuk, senjata kaisar di tangannya bisa menghancurkan 36 kuil leluhur dan menebas kehampaan. Semua orang berdiri di dunia kecil kuil tingkat 36. Tidak ada yang masuk ke dalam kuil kuno yang bersinar dengan cahaya warna-warni dan puluhan ribu helai ki keberuntungan. Mereka semua berdiri di depan gua naga dan menyaksikan inti batu naik dan turun. Kaisar Agung, persembahan pengorbanan Anda telah tiba. Ada beberapa senjata kekaisaran. Ini akan menjadi kelompok, dan saya memanggil Anda kembali. Kembalilah hidup. Dua anak Dao berdiri di depan gerbang batu, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti kutukan kuno. Semua orang yang mendengarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pola-pola Dao berkedip-kedip di bawah kaki semua orang satu demi satu. Mereka menyala dengan cahaya ilahi yang cemerlang dan dipenuhi dengan sejenis fluktuasi iblis. Segera, seseorang berteriak dengan keras, inti batu itu ingin menyedot energi esensi dunia ini dan mengubah kita menjadi debu. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian.
Dewa Yin terkutuk, mereka benar-benar tidak memiliki niat baik. Mereka ingin menyingkirkan kita. Kaisar Agung Yuhua apa? Dia pasti sudah lama meninggal. Kaisar Hitam berteriak, menghasut semua orang untuk menyerang bersama. Mereka memiliki toples iblis pemakan surga, jadi mereka tidak takut sama sekali. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pedang suci emas menebas, memotong inti batu menjadi dua di tempat. Semua orang tercengang. Inti batu megah yang diduga berisi Kaisar Agung Yuhua benar-benar terbelah dengan satu serangan. Selain itu tidak dilakukan oleh senjata Kaisar. Tidak ada yang berani mempercayai hal ini. Apa, bagaimana bisa seperti ini? Kaisar Agung. Kedua anak Dao itu berteriak dengan keras. Mereka bergegas masuk ke dalam gua kuno yang dipenuhi dengan cahaya abadi dan energi drakonik untuk memeriksa dua bagian dari inti batu. Cahaya seperti bulu terbang satu demi satu. Kedua bagian inti batu itu kosong tanpa sosok apapun. Hanya jenis cahaya ini yang menghilang, dan seuntai kekuatan Kaisar menyebar. Bahkan jika Kaisar Agung Yuhua tinggal di dalam sebelumnya, dia sudah naik. Banyak orang berteriak karena khawatir. Ini adalah hujan cahaya setelah kenaikan. Bahkan jika ada keberadaan tak tertandingi yang hidup di dalam inti batu, dia telah lama berubah menjadi Dao, menghilang ke dalam hukum alam langit dan bumi. Mustahil. 6.000 tahun yang lalu, Kaisar Agung Yuhua bangkit kembali dari urat nadi leluhur, membangunkan kita juga, menganugerahkan kenangan masa lalu kita, membuat kita melindungi kuil suci tertinggi. Kemana dia pergi sekarang? Bagaimana mungkin senjata suci bisa menembus inti batunya? Itu tidak mungkin. Kedua anak Dao itu berteriak dengan gila, menemukan kenyataan ini sulit diterima. Mereka dengan keras memanggil Kaisar Agung, pupil mata mereka berdiri, seolah-olah mereka akan menjadi gila. Dia pasti berada di dalam nadi leluhur yang paling dalam. Dua orang suci kuno yang tampak muda berubah menjadi dua garis cahaya, menghilang ke dalam gua kuno, bergegas ke kedalaman urat nadi leluhur benua tengah. Mereka ingin menemukan hasilnya. Semua orang tercengang, tidak ada yang menduga hasil seperti ini. Mereka semua tercengang, tidak bisa berkata apa-apa. Kedua anak Dao itu pasti ditipu oleh seseorang, tapi mereka pantas mendapatkannya, sebenarnya ingin menggunakan kita sebagai korban hidup. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa memang ada keberadaan yang menakutkan 6.000 tahun yang lalu, yang sangat kejam, kemungkinan besar adalah roh suci yang menakutkan. Jika tidak, bagaimana mungkin kedua anak Dao yang kuat ini bisa ditipu? Kaisar Hitam sampai pada kesimpulan ini. Apa yang masih kita tunggu? Tidak banyak waktu tersisa, ayo kita rebut kuali hijau yang rusak itu. Kemungkinan besar ada roh suci yang kuat di kedalaman urat nadi leluhur yang hancur ini. Cepat dan ukirlah kitab suci Ascension Immortal. Semua orang menyimpulkan bahwa mungkin ada keberadaan yang tak tertandingi di sini. Mereka harus bergerak sekarang, atau mereka tidak akan punya waktu untuk mendapatkan semuanya di sini. Weng! Sebuah garis cahaya menyilaukan menyapu, meretas ke arah Ye Fan dan monyet pada saat yang sama, energi dingin menembus ke dalam tulang mereka. Pangeran Surgawi, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Monyet itu berteriak keras, mengacungkan tongkatnya, meretas ke depan dengan kejam, membunuh pelindung Dao Pangeran Surgawi dan yang lainnya. Garis cahaya pedang yang tajam terbang, membacok ke arah kepala Ye Fan. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang dalam, tinju emasnya menghancurkan semua niat membunuh. Kemudian, dengan suara kiang, dia mengoperasikan formula angkatan darat, membunuh ahli ras kuno itu. Dia mengambil pedang itu sambil lalu, memegangnya terbalik saat dia berjalan ke depan. Menyiapkan formasi untuk melawanku di sini. Ye Fan sangat dingin. Dengan hentakan, energi drakonik di bawah tanah melonjak, membentuk formasi ilahi asal surgawi, dengan cepat memanjang keluar. Ada seorang ahli ras kuno yang berubah menjadi kabut berdarah di tempat, tubuh dan jiwanya musnah. Kaki Ye Fan bergerak dengan formula baris, membantai jalan ke kerumunan seolah-olah tidak ada orang di sana. Di tempat ini, saya tidak tertandingi melawan kalian semua. Ye Fan memegang pedang ilahi yang meneteskan darah di tangannya. Dia menebas secara horizontal, energi pedang mengalir ke langit. Dalam sekejap, 4 kepala terbang keluar, roh primordial mereka semua mati, mayat mereka terpisah. Rambut hitamnya tergerai di bahunya, tatapannya dingin, dan langkahnya tegas. Dia maju selangkah demi selangkah, memaksa sekelompok ahli ras kuno untuk mundur. Ini adalah medan perang utama Guru Tao Yuan. Mereka tidak bisa memahaminya, dan mereka tidak tahu. Di depan, kuil kuno melonjak dengan semua jenis cahaya abadi.
Cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan bersinar terang, dipenuhi dengan cahaya ilahi. Kuil itu penuh dengan kesucian dan keberuntungan, seperti kuil dewa kuno. Ras kuno menjadi gila. Mereka datang untuk kuali hijau, menerjang maju untuk mencarinya. Para kultivator ras manusia juga mengaum dengan keras. Wawasan orang bijak kuno berubah menjadi karakter yang nyata, menutupi bagian atas istana. Mereka misterius dan mempesona. Karakter kuno berkedip satu demi satu, dan jejak kehendak ilahi orang bijak kuno bergetar, beresonansi dengan dao yang agung. Itu adalah tempat yang membuat orang menjadi gila. Tidak ada orang yang tidak tergoda. Selama mereka mendapatkan satu hal, mereka akan menikmati manfaat yang tak ada habisnya selama sisa hidup mereka. Bahkan istana-istana yang tidak bersinar dan tidak beresonansi dengan dao yang agung pun menggoda. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke depan. Mereka tahu bahwa tempat-tempat itu mungkin lebih berharga karena memiliki kekuatan segel. Saat itu, dinasti Dewa Yuhua menguasai lebih dari setengah benua tengah. Mereka tak terkalahkan. Bahkan planet kuno ini tidak dapat menghentikan langkah kaki mereka saat mereka melaju ke langit berbintang. Yevan seperti Raja Iblis, membunuh 10 orang dengan satu serangan pedang. Para ahli ras kuno barusan semuanya melarikan diri, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Mereka yang menyerang dalam kegelapan juga terpotong menjadi puluhan bagian dengan satu serangan pedang. Darah dan patah tulang berceceran di mana-mana. Ji Ziyue mengikuti di belakangnya. Kaisar Hitam, Qi Luo, dan yang lainnya juga mengikuti. Si Buta Tua, Duan De, dan Dong Fangye pergi untuk membantu Kera. Pang Bo berkata, hati-hati dengan Hua Yunfei dan Li Xiaoman. Aku punya firasat bahwa tempat ini akan berubah menjadi ladang asura yang berlumuran darah. Jika kita tidak membunuh sampai sungai darah mengalir hari ini, itu tidak akan berhenti. Ketika semua orang berada dalam pertempuran yang kacau dan menyerbu ke arah kuil leluhur tertinggi, seorang pria tua diam-diam muncul di pintu batu lapisan terakhir dunia kecil. Jika ada ahli ras kuno di sini, mereka pasti akan terkejut karena itu sebenarnya adalah Great Sage Huntuo. Apakah Kaisar Agung Yuhua benar-benar masih hidup? Aku memang bisa merasakan segumpal aura Kaisar Agung kuno di sini. Dia memegang sebuah kuil di tangannya dan menatap manusia batu di dalamnya. Di dunia sekarang ini, orang bijak tidak menampakkan diri. Mengapa kamu datang? Orang lain sedang sakit dan berkabut tidak jauh dari situ. Itu adalah Gai Jiuyu. Great Sage Huntuo berbalik dan berkata, saya di sini hanya untuk makhluk dari garis keturunan leluhur pertama. Saya khawatir itu akan membantai dunia. N. Chapter 914 Kontes Tanah Leluhur. Di dunia kuil kecil terakhir, teriakan perang mengguncang langit. Ini awalnya adalah dunia yang penuh keberuntungan yang dipenuhi dengan warna-warna cemerlang, tetapi pada saat ini, dunia itu diselimuti kabut berdarah. Dalam waktu singkat ini, tidak diketahui berapa banyak kultivator yang meninggal. Bala bantuan datang dari semua sekte, dan tidak lagi terbatas pada beberapa orang saja seperti sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa para ahli adalah hal yang umum seperti awan di tempat ini. Ah! Anak suci dari Tanah Suci Dao Satu meninggal. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, matanya dipenuhi dengan keengganan. Dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, dan dia dibunuh oleh seseorang. Hidupnya awalnya akan menjadi luar biasa, tetapi pada akhirnya, dia meninggal di reruntuhan ini, kehilangan kualifikasi untuk menjadi makhluk tertinggi dari sebuah sekte. Fosil perempuan yang masih hidup dari kolam giok terbelah menjadi dua, dan bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Dia berubah menjadi hujan cahaya yang indah dan menghilang di tempat dia berdiri, tubuh dan jiwanya hancur. Tempat ini sangat kejam. Demi memperebutkan harta karun di kuil kuno, para pahlawan dari berbagai kalangan memamerkan kekuatan mereka. Mereka maju tanpa mempedulikan apapun, menampilkan segala macam kemampuan dewa. Itu adalah teknik pembunuhan empat primordial. Bukankah itu sudah lama hilang? Bagaimana mungkin masih ada orang yang bisa menggunakannya? Qi Luo tercengang. Dia menatap cahaya yang menyilaukan di kejauhan, dan pada akhirnya, sejumlah besar orang pingsan. Tubuh mereka tidak terluka, tetapi roh purba mereka berubah menjadi debu. Di wilayah pegunungan, segala macam teknik menakjubkan ditampilkan. Semua orang menggunakan jurus pamungkas mereka. Salah satunya adalah untuk melindungi diri mereka sendiri, dan yang kedua adalah untuk mengungguli orang lain. Mereka ingin menjadi yang pertama memasuki kuil yang mereka pilih. Kemungkinan besar ada materi abadi di sini, dan jika mereka bisa mendapatkannya atau melihat sebuah kitab suci, itu akan cukup untuk memberi manfaat bagi mereka selama sisa hidup mereka.
Ada total 81 kuil kuno di dunia kecil ini, dan setiap kuil memiliki hal-hal yang luar biasa. Akibatnya, setiap tempat menjadi medan perang. Niat membunuh yang mencengangkan meletus, darah dan tulang putih ada di mana-mana. Karena mereka sudah datang ke sini, tidak ada yang akan mundur. Aula besar yang paling megah adalah yang paling menyedihkan, karena itu adalah pusat dari seluruh dunia kecil. Tidak hanya para ahli manusia yang bertarung, tetapi para ahli ras kuno juga bergegas maju, semuanya ingin menjadi yang pertama masuk. Secara khusus, berbagai klan kuno tampaknya sudah gila. Mereka membantai sampai mata mereka memerah, berteriak dan mengaum. Mereka semua dengan panik mencari kuali hijau yang rusak itu, memperlakukan harta karun ini sebagai nyawa mereka sendiri. Tempat ini menjadi ladang pembantaian Asura. Mayat ada di mana-mana dan darah membentuk sungai. Kuil leluhur yang sakral dan penuh keberuntungan dikelilingi oleh lapisan energi darah yang menyatu dengan semua jenis warna keberuntungan. Itu benar-benar menakutkan. Ah, ini adalah awal dari kematian. Semuanya baru saja dimulai. Kehidupan menghilang, dan sejumlah besar kultivator telah jatuh. Orang-orang menjadi gila untuk perbendaharaan abadi dinasti Dewa Yuhua. Teriakan perang mengguncang langit. Sejumlah besar kultivator terus-menerus memasuki dunia kecil ini. Darah mengalir, mayat-mayat menumpuk menjadi gunung, harta karun magis dan hal-hal lain beterbangan di langit, cemerlang dan gemilang. Semua orang lupa segalanya, hanya bertarung dan membunuh di depan mereka, semuanya ingin mendapatkan harta karun abadi. Bagi Ye Fan, kitab suci dan pemahaman orang bijak kuno memang berharga, tapi itu jauh lebih rendah daripada rahasia melintasi wilayah bintang. Dia tidak terburu-buru ke kuil kuno paling megah di tengah, tetapi memasuki tempat yang sepertinya berisi buku-buku kuno. Tentu saja, tempat ini juga tidak mudah untuk dimasuki. Meskipun tidak begitu berharga seperti kuil yang menjaga kuali kuno, namun masih ada beberapa buku kuno di sini. Tentu saja, tempat ini juga menarik banyak orang. Kitab suci mengalahkan segalanya. Mungkin ada semua jenis teknik menakjubkan yang hilang yang tidak diketahui siapapun, atau mungkin ada semua jenis rahasia kenaikan abadi yang dicari oleh dinasti Dewa Yuhua. Tidak ada satu sekte pun yang tidak ingin menyapu bersih semuanya. Ye Fan adalah orang pertama yang membuka jalan. Dengan sebuah pukulan, tulang dan urat para ahli ras kuno di depannya semuanya patah. Tubuh mereka mengeluarkan suara ledakan sebelum hancur. Tidak ada yang bisa melawannya. Mereka akhirnya bergegas ke aula istana dan mencari di mana-mana. Ada sebuah paragraf teks di dinding yang memancarkan sinar cahaya keberuntungan. Bahkan ada rantai ilahi berwarna merah yang bergoyang-goyang tertiup angin. Ini adalah teknik rahasia aneh yang tampaknya sangat sulit untuk dikembangkan. Lupakan saja, ayo kita ambil. Qi Luo bergerak. Jari-jarinya seperti pisau saat dia menggali dan mengukir dinding batu. Namun, itu sangat sulit. Itu berisi formasi yang melindungi kuil kuno dan sulit untuk dihancurkan. Beberapa dari mereka tercengang. Itu sudah lebih dari 200.000 tahun. Senjata suci biasa sudah membusuk, apalagi bangunannya. Dia mengeluarkan pagoda penekan jiwa neraka dan menyapu dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dia menggali dinding batu ini. Mereka percaya bahwa yang lain juga akan seperti belalang yang lewat. Kemanapun mereka lewat, mereka tidak akan meninggalkan apapun. Jika bukan karena fakta bahwa seorang half sage telah mencoba mengambil area yang luas dari kuil leluhur dan gagal, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa di dunia kecil terakhir. Ayo, lanjutkan pencarian. Kita harus membunuh jalan kita ke tempat penyimpanan kitab suci mereka. Aku yakin pasti ada berbagai macam rahasia tentang melintasi domain bintang di sana, kata Pang Bo. Masih Ye Fan yang membuka jalan di depan. Di atas kepalanya ada kuali energi miriat, dan di tangannya ada cambuk pemukul dewa. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Pada saat ini, Ye Fan tidak menahan apapun. Tingkat kultivasinya naik ke puncaknya, dan dia bisa memutuskan daunnya kapan saja. Ki darah emas membumbung tinggi ke langit, dan dia sangat mempesona seperti kaisar suci. Selain itu, dia telah memahami teknik asal mula surga ke tingkat yang sama sekali baru, dan dia tidak jauh dari menjadi seorang guru surgawi. Ki naga melonjak dari bawah kakinya, membentuk beberapa rantai tatanan ilahi yang terhubung ke tubuhnya. Seolah-olah sepasang sayap burung phoenix abadi telah ditanam di tubuhnya, dan dia bisa bergerak tanpa hambatan ke seluruh dunia. Dia menempuh jarak puluhan meter dengan setiap langkahnya, dan hampir seketika memasuki aula istana berikutnya. Beberapa lusin elit menemukannya, dan ekspresi mereka semua berubah. Sekarang nama fisik suci ras manusia telah mengguncang dunia, berapa banyak orang yang tidak akan takut.
Siapa yang berani bersaing dengannya secara langsung? Ada begitu banyak dari kita. Salah satu dari mereka meraung dengan keras. Namun, semua orang mundur, dan dengan cepat menghilang dari aula istana ini. Ye Fan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia ingin kembali ke kampung halamannya, dan harapannya mungkin ada di depan matanya. Jika dia bisa menemukan tempat penyimpanan kitab suci, dia akan bisa memulai perjalanannya kembali ke rumah. Siapapun yang menghalanginya akan menjadi musuh terbesarnya. Dua berkas cahaya keemasan melesat keluar dari matanya, menembus fondasi abadi orang ini. Sebuah jeritan menyedihkan terdengar saat setengah dari kepala orang ini meleleh. Dia mati dengan cara yang kejam. Apa yang terjadi? Masih ada dupa yang belum sepenuhnya terbakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Kiluo tertegun saat dia menatap pembakar dupa di bawah patung dewa. Pembakar dupa di bawahnya terbuat dari tembaga ungu, dan ada gambar awan, gunung, bunga, burung, ikan, dan serangga yang terukir di atasnya. Asap mengepul di udara, membawa serta aroma cendana yang dapat menenangkan hati dan jiwa seseorang. Aroma ini dapat membuat seseorang dengan cepat memasuki alam Dao. Ini bukan dupa biasa. Dupa ini terbuat dari cabang pohon dewa yang mengandung keilahian. Ini bukan dupa yang sebenarnya, ini terbuat dari ki naga bumi. Bagaimanapun, Kaisar Hitam telah mengikuti Kaisar Abadi Wuxi sebelumnya. Pengetahuan dan pengalamannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ini adalah tempat pemujaan, tidak ada yang lain. Namun, dimanapun Kaisar Hitam lewat, tidak ada satupun melon yang bengkok yang tertinggal. Dengan embusan napas, ia meraih pembakar dupa dan menyimpannya ke dalam harta karun spasial. Ye Fan dan yang lainnya melewati 4 kuil kuno secara berurutan. Dengan tim seperti mereka, hanya ada sedikit yang bisa melawan mereka. Ketika mereka memasuki kuil kuno kelima, pertempuran sengit akhirnya terjadi saat mereka menghadapi lawan yang kuat. Itu karena tempat ini memiliki pemahaman seorang bijak kuno. Orang dapat dengan jelas melihat karakter kuno yang terukir di kehampaan. Sekelompok orang berkumpul di sini, mereka semua ingin mendapatkan makna dari kitab suci ini. Ketika Ye Fan masuk, sekelompok orang segera mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, ada keberadaan Dao Severing di sini, dan ada beberapa ahli ras kuno juga. Mereka tidak bisa menyerah pada pemahaman seorang suci. Hamparan cahaya menyapu, berubah menjadi hamparan rantai keteraturan ilahi. Rambut hitam Ye Fan berserakan. Tinju reinkarnasi 6 Dao yang kejam menghantam. Langit terbelah dan bumi runtuh. 6 kosmos kuno yang tidak jelas berevolusi, segera mengelilingi sekelompok musuh. Dalam sekejap, beberapa orang hancur menjadi potongan-potongan berdarah dan tulang-tulang yang hancur. Kemudian, mereka menguap menjadi bola cahaya, benar-benar terhapus dari dunia ini. Mereka yang berasal dari alam pemutus Dao berteriak dengan marah. Bahkan ada ahli kekaisaran dari danau primitif di antara orang-orang ras kuno. Mereka sangat membencinya, jadi tidak mungkin mereka akan mundur seperti ini. Mereka semua bergegas maju. Ye Fan mengeluarkan raungan besar dari mulutnya. Itu adalah Sutra Buddha. Orang-orang di depan segera hancur berkeping-keping. Banyak dari mereka terbatuk-batuk dan terbang ke belakang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hong, pu. Banyak orang tertusuk oleh rantai ilahi berwarna darah, menusuk ruang di antara alis mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar, dan mereka yang bergegas maju hampir semuanya pingsan. Swoosh! Semburat cahaya abadi yang menyilaukan terbang dari sisi lain, langsung mengarah ke Ye Fan. Kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Beberapa ahli Dao Severing yang belum mati semuanya terkejut. Mereka dengan cepat membuka jalan untuk itu. Peng! Ye Fan menebas dengan jari pedangnya, tapi tubuhnya bergetar hebat. Dia segera tahu siapa yang telah tiba. Ini adalah kekuatan kenaikan. Saat itu, bahkan dia, yang memiliki fisik dewa, sangat menderita. Selama pertempuran besar Qinling, dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan menderita luka-luka serius. Ini adalah teknik menakjubkan tertinggi dari orang yang kejam. Kuang. Pintu-pintu istana kuno diledakkan terbuka, dan beberapa tingkatan Raja Dao Severing semuanya dikirim terbang kembali. Hua Yunfei berpakaian biru, dan dia seperti dunia lain seperti makhluk abadi yang dibuang. Wajahnya dipenuhi dengan ketenangan. Berdiri di sampingnya adalah Li Xiaoman. Pakaiannya seputih salju, dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Pipinya seputih batu giok. Dia berjalan dengan anggun. Di belakang mereka mengikuti seorang tetua. Dia adalah seorang setengah dewa, dan kekuatannya yang menakutkan tidak kalah dengan Kiluo.
Seluruh tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Itu dia, orang yang muncul belum lama ini. Dia memiliki aura senjata kaisar ekstrim yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Kata anjing hitam besar itu. Li Xiaoman, kau masih berani menghadapi kami. Pang Bo berteriak dengan keras, kemarahan tertulis di wajahnya. Mereka semua datang dari sisi lain, tapi sekarang, mereka saling berhadapan dalam hidup dan mati. Berani sekali. Dalam pertempuran tahun itu, kamu hampir membunuhku, dan kamu masih berani muncul di hadapanku. Anjing hitam besar itu menarik pandangannya dari setengah suci, dan menatap Hua Yunfei dan Li Xiaoman. Jika Anda berani datang, Anda tentu tidak memiliki rasa takut. Hua Yunfei masih tak kenal takut, dan dia anggun seperti makhluk surgawi. Ye Fan melangkah maju, dan menghadapi Hua Yunfei dan Li Xiaoman sendirian. Ekspresinya sangat tenang, dan dia berkata, sudah waktunya. Mari kita selesaikan ini untuk selamanya. Hua Yunfei, Li Xiaoman, dan setengah suci itu melangkah maju bersama. Aura yang kuat melonjak keluar, dan seluruh istana kuno mulai bergetar. Mata Qiluo menyipit, dan dia menatap setengah dewa itu. Niat membunuh berkedip-kedip di celah di antara alisnya. Karena kita telah datang, kita akan menyelesaikan ini untuk selamanya. Hua Yunfei melangkah maju, dan niat membunuh Li Xiaoman juga memenuhi udara. Aku akan membunuh kalian berdua sendirian. Rambut hitam Ye Fan menari tertiup angin, dan kilat dingin melintas di matanya. Dia berjalan maju sendirian. Aku akan menghadapi mereka berdua bersama denganmu. Aku akan menekan Li Xiaoman. Ji Ziyue melangkah maju, dan berdiri di sampingnya. Gaun ungunya berkibar ringan, dan dia terlihat sangat halus. Chapter 915 Pertarungan antara Hua Yunfei dan Li Xiaoman. Bulu mata panjang Ji Ziyue bergetar saat matanya yang besar berkedip. Senyumnya memperlihatkan lesung pipinya, membuatnya terlihat seperti peri. Dia pintar dan cerdas, memiliki temperamen yang luar biasa. Matanya seperti air, rambut hitamnya seperti awan, dan pakaian ungunya berkibar-kibar tertiup angin. Dia tampak seolah-olah akan terbang bersama angin. Dia sangat cantik dan transenden seperti peri. Alisnya memiliki pesona puitis dan dia tidak tercemar oleh dunia fana. Li Xiaoman menatap Ji Ziyue yang cantik dan kemudian pada Ye Fan. Ekspresinya membeku, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya seolah-olah dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Ekspresinya agak aneh. Jari-jarinya di lengan bajunya terkatup rapat, tapi dia segera memulihkan ketidakpeduliannya. Dia menatap Ji Ziyue, dan pusaran emas muncul di tubuhnya yang sempurna. Ada seorang dewa yang duduk bersila di setiap pusaran. Keduanya saling berhadapan, membentuk domain yang kuat. Ruang tersebut terdistorsi dengan cepat, sehingga sulit bagi cahaya untuk menembusnya. Ruang di antara mereka terlihat sedikit kabur, dan algojo dao yang tidak pergi mundur. Ziyue, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa menekan mereka berdua sendirian. Ye Fan mengambil langkah maju dan melindunginya. Dia menatap lurus ke arah Li Xiaoman, dan ki darah emasnya yang kuat membuat jantung semua orang berdebar. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajah Li Xiaoman. Dia terlihat sama seperti sebelumnya, tapi dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak hal telah berubah. Li Xiaoman juga menoleh. Matanya jernih, dan kulitnya seputih salju. Dia terlihat sangat dingin, seperti teratai salju di atas gunung es. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Suasananya sangat tegang. Ye Fan perlahan mengangkat tangannya dan menggunakan segel gunung merangkul sebagai kuda-kuda. Dia akan menyerang dengan kekuatan besar. Apakah kamu tidak ingin bertanya mengapa? Akhirnya, Li Xiaoman berbicara. Dia tenang dan alami saat dia menatap mata Ye Fan. Apakah ada kebutuhan? Karena kamu menyerang Pang Bo dan yang lainnya, kamu bahkan tidak melepaskan Nan-Nan kecil, ingin membunuhnya. Akhir hari ini sudah diputuskan. Bahkan jika Anda memiliki 1000 alasan, Anda tidak dapat menghapus darah di tangan Anda. Kata-kata Ye Fan sangat kuat. Dia tidak takut bahkan ketika menghadapi setengah orang suci di depannya. Li Xiaoman, kamu benar-benar kejam. Kita berasal dari tempat yang sama, mengapa kamu begitu kejam? Pang Bo dengan marah bertanya dengan keras. Li Xiaoman tersenyum. Cahaya di matanya tak terduga. Dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, saya sudah bisa melihat akhir dari pertempuran yang ditakdirkan. Akhir yang sudah ditakdirkan. Ye Fan tertawa keras, tapi ada niat membunuh yang menyelimuti udara, rasa dingin yang menusuk tulang saat dia berkata, aku paling benci kata takdir. Kamu tidak berubah. Kamu selalu begitu sombong. Li Xiaoman tersenyum cerah,
tetapi ada sedikit kekecewaan di matanya. Pada titik ini, saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah Anda masih Li Xiaoman yang asli? Mata Ye Fan menyerangkan dua berkas cahaya tajam yang berubah menjadi berkas cahaya yang nyata. Mereka sangat menyilaukan dan mengancam. Bagaimana menurutmu? Li Xiaoman tersenyum. Semua ekspresi aneh di wajahnya menghilang, dan dia mendapatkan kembali ketenangan dan ketenangannya. Li Xiaoman, kamu, apa yang sebenarnya terjadi? Jika ada sesuatu, beritahu kami secara langsung. Kami bisa menarikmu kembali, kata Pang Bo dengan serius. Tidak perlu bicara lagi. Dia sudah lama berubah. Ada jejak kesedihan dalam suara Ye Fan, dan bahkan ada jejak kedinginan di dalamnya. Matanya menjadi semakin dingin. Berpikir kembali ke masa lalu, itu membuat orang menghela nafas. Mereka awalnya adalah sepasang kekasih, tetapi sekarang mereka harus bertarung sampai mati seperti ini. Bahkan jika mereka tidak memiliki lapisan hubungan ini, mereka berdua berada di sisi lain dunia. Pertarungan semacam itu juga merupakan semacam kesedihan. Menghapus segala sesuatu di masa lalu dengan satu kalimat. Anda memperlakukan saya sebagai musuh bebuyutan yang harus dibunuh. Sungguh mengecewakan, kata Li Xiaoman. Apa bedanya? Bukankah kau datang ke sini untuk menyelesaikan masalah denganku? Dalam pertempuran sampai mati, apakah Anda masih ingin bersandiwara? Jejak pelukan Gunung Ye Fan terwujud. Ini adalah pertempuran yang telah ditakdirkan, dan tirai harus dibuka. Pasti ada hasilnya hari ini. Nada bicara Li Xiaoman juga berubah menjadi dingin. Kalau begitu ayo bertarung. Dengan sebuah ledakan, Ye Fan menyerang dengan jejak pelukan gunung. Itu benar-benar menyelimuti Li Xiaoman dan Hua Yunfei di bawah. Puncak gunung hitam memenuhi istana, seolah-olah membuka dunia, menekan setiap inci ruang. Boom! Li Xiaoman mengeluarkan teriakan ringan, dan 365 pusaran emas di sekelilingnya mulai berputar pada saat yang sama, memancarkan gelombang nyanyian pengorbanan. Seolah-olah seorang dewa akan dibangkitkan dan turun ke bumi. Untaian cahaya keemasan melesat keluar, menebas ke arah gunung hitam. Itu tampak menakjubkan dan penuh dengan niat membunuh. Itu akan memutuskan hidup dan mati dalam sekejap, tanpa belas kasihan sedikit pun. Seni iblis pemakan surga mengguncang zaman dahulu dan membuat orang-orang sezamannya terpesona. Saat itu, orang yang kejam hanya memiliki tubuh yang fana, namun dia menggunakan seni ini untuk menjadi tak tertandingi di bawah langit. Bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang menguasai surga atau pahlawan yang tak tertandingi, Anda bukanlah lawannya dan semuanya mati. Dapat dikatakan bahwa meskipun orang yang kejam itu secara bawaan tidak cocok untuk kultivasi, dia memiliki bakat yang menakjubkan. Tubuh fananya menciptakan seni surgawi yang paling menakutkan sejak zaman kuno. Inilah yang membuat orang sangat menghormatinya. Selain itu, seorang jenius seperti Hua Yunfei telah berkultivasi sejak dia masih muda. Bahkan jika dia tidak memiliki seni ini, dia bahkan bisa membunuh tokoh-tokoh tingkat raja tanpa ragu-ragu. Sebuah vas hitam terbentuk di atas kepalanya. Cahaya hitam berkedip-kedip, dan untaian rantai ilahi hitam jatuh ke bawah. Dengan suara weng, kekosongan itu bergetar hebat. Boom! Vas dao besar bersinar dengan jutaan sinar cahaya, dan itu mirip dengan guci iblis pemakan surga. Itu melesat melintasi langit seperti bintang iblis hitam, menghantam ke arah Ye Fan. Gelombang hitam itu hampir menyebabkan kuil leluhur runtuh. Jika bukan karena perlindungan pola formasi orang bijak kuno, tidak akan ada yang tersisa. Gunung hitam bertabrakan dengan untaian cahaya keemasan dan vas dao yang besar. Cahaya cemerlang meledak, dan lingkaran riak menyebar, membuat semua orang di kuil leluhur khawatir. Qi Luo mengambil langkah maju dan menghadapi orang setengah bijak itu. Pertempuran di antara mereka juga hampir pecah. Taring Kaisar Hitam juga bersiap untuk bergerak. Ji Ziyue menghentikannya dan secara pribadi bertarung melawan Li Xiaoman. Tubuhnya yang anggun dipenuhi dengan untaian cahaya abadi dan menahan 365 pusaran emas. Ziyue, kamu tidak perlu bergerak. Aku bisa menghadapinya sendirian, bahkan jika mereka berdua mendatangiku bersama. Niat membunuh Ye Fan berubah menjadi api ilahi, berdenyut di depan dahinya. Ini mungkin pertempuran terakhir sebelum kau pergi. Saya ingin bertarung bersama Anda. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Biarkan aku menghadapinya. Mata Ji Ziyue berkabut saat dia berkata dengan keras kepala dan serius. Ye Fan tidak lagi mencoba untuk mencegahnya. Dia menghela nafas dalam hatinya, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dia menatap Hua Yunfei dan menyerang dengan kekuatan penuh. Kekuatan tinjunya mengguncang dunia, dan ada aura supremasi tentang dia.
Hanya apa yang saya inginkan. Kali ini, saya ingin bertarung secara adil dengan Anda. Sekarang, saya bisa keluar semua. Hua Yunfei berteriak. Ye Fan meraung dengan keras. Mantra Buddha diteriakkan, mengguncang langit dan bumi. Kali ini, dia meraung dengan sekuat tenaga. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena dia sedikit khawatir dengan Ji Ziyue. Raungan ini tidak hanya menyelimuti Hua Yunfei, tetapi juga membentuk berkas cahaya yang melesat ke arah Li Xiaoman. Pola yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Mantra ini dikembangkan secara ekstrim oleh Ye Fan. Suara kuno yang tak terhitung jumlahnya bergema dalam cahaya. Seolah-olah 3.000 Buddha Agung sedang melantunkan mantra, atau 3.000 iblis kuno mengaum dengan marah. Dalam cahaya yang tak terbatas, satu demi satu sosok muncul. Mereka seperti Buddha kuno, atau iblis kuno. Mereka bermartabat atau dipenuhi dengan kekuatan iblis. 3.000 sosok itu mengangkat tangan mereka serempak, menekan dua orang di depan mereka. Ketika 3.000 sosok itu menjadi jelas, semua orang melihat bahwa mereka semua adalah Ye Fan. Pemandangan ajaib semacam ini mengejutkan semua orang. Selama ini Buddha yang mencerahkan orang lain. Sekarang, Ye Fan yang mencerahkan orang lain. Dia menggunakan 9 rahasia Taoisme untuk mengubah segala sesuatu menjadi miliknya. Suara, bergema di dunia. 3.000 sosok Ye Fan itu seperti dewa atau iblis. Mereka menekan Hua Yunfei dan Li Xiaoman bersama-sama. Semua jenis raungan menyebabkan seluruh dunia kecil bergetar, hampir runtuh. Li Xiaoman terlempar terbang. Ji Ziyue melayang ke udara seperti peri dan mengejarnya. Dia berkata, Ye kecil, jangan khawatirkan aku. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Hampir tidak ada yang melihat Ji Ziyue bergerak, tapi kekuatannya sangat mencengangkan. Saat itu, ketika dia mengatakan dia ingin menekan kakaknya, itu bukan lelucon. Hal ini menyebabkan Pang Bo, yang berada tidak jauh, berkeringat deras. Di sisi lain, raungan Ye Fan yang mengguncang dunia mengguncang Hua Yunfei sehingga darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Bahkan sudut mata dan telinganya meneteskan darah. Namun, matanya menjadi lebih cerah. Boom! Sebuah suara keras terdengar. Esensi, Qi, dan roh Hua Yunfei meningkat dengan cepat, menstabilkan luka-lukanya. Dia seperti reinkarnasi dari makhluk abadi kuno. Meskipun dia tidak tercemar oleh api dunia fana, dia sangat kuat. Tangan kanannya adalah seni abadi terbang, sementara tangan kirinya adalah seni 10.000 transformasi suci. Satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan, itu hampir seperti mimpi. Ini adalah seni tertinggi dari seorang kaisar kuno, yang diciptakan secara khusus untuk melawan 9 rahasia. Itu sangat menakutkan. Mereka berdua terlibat dalam pertempuran hebat. Ye Fan melangkah keluar, dan rune surgawi di bawah kakinya terjalin menjadi jaring dao yang hebat. Itu berubah menjadi sayap abadi Ye Fan dan menebas. Kamu pikir kamu mau kemana? Di sisi lain, Ji Ziyue benar-benar berada di atas angin. Dia sehalus peri dari 9 langit, mengejar Li Xiaoman. Hal ini menyebabkan Pang Bo berkeringat deras. Boom! Di kejauhan, kekuatan ilahi dari dao ekstrim menutupi dunia fana. Dunia kecil ini akan segera hancur. Sebuah diagram kuno mengepak di udara, mengeluarkan suara gemuruh. Itu seperti sungai waktu yang bergelombang yang telah melintasi zaman. Giuli diagram. Di tengah-tengah pertempuran sengit, sebuah senjata kaisar muncul. Diagram di atasnya sangat misterius. Karena diliputi oleh kekacauan utama, kekuatan kaisar tertinggi merasuk ke udara, mengintimidasi semua orang. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang berlutut. Ini bukan sukarela, itu karena mereka tunduk pada aura seorang kaisar kuno. Manusia, jika kalian berani menggunakan senjata kaisar kalian, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kami akan menghancurkan tempat ini dengan bersih. Suara dari beberapa ras kerajaan tertinggi itu dingin. Aura kaisar kuno dengan cepat menyembur keluar. Jelas, mereka memegang senjata kedaulatan kuno. Ini adalah hasil yang sangat buruk. Jika senjata-senjata itu bertabrakan, sebagian besar orang di sini akan mati karena tidak sesederhana satu atau dua senjata. Begitu ledakan terjadi, tidak ada yang bisa memprediksi akibatnya. Belum lagi dunia kecil ini, bahkan prefektur tengah kemungkinan besar akan hancur. Bagi berbagai makhluk hidup di dunia ini adalah beban yang tak tertahankan. Mari kita semua mengandalkan kemampuan kita sendiri. Siapapun yang mendapatkan senjata kaisar lebih dulu akan mendapatkannya. Seorang Daois tua yang misterius berteriak. Suara astral bawaannya menyebabkan telinga semua orang berdengung. Setengah orang suci. Dia sebenarnya adalah setengah orang suci, seperti Qi Luo.
Kekuatannya tak terduga, menyebabkan semua orang mengangkat alis mereka karena terkejut. Suara astral bawaannya sangat efektif. Berbagai sekte tidak takut padanya, tetapi mereka benar-benar takut tempat ini akan dihancurkan. Jika itu yang terjadi, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun dan bahkan akan berada di antara hidup dan mati. Kekuatan kaisar perlahan-lahan ditekan. Segala macam pertempuran mulai meningkat lagi. Darah mengalir dari setiap kuil kuno saat tulang-tulang hancur. Hua Yunfei, bukankah kamu ingin bertarung sampai mati denganku? Di sini, tepat pada saat ini. Suara Yevan mengguncang 81 kuil kuno, menyebabkan mereka bergetar hebat. Swiss. Yevan dan Ji Ziyue terbang bersama dan mendarat di sisi yang berlawanan. Kedua belah pihak saling berhadapan saat aura yang kuat menyembur keluar dari mereka. Pertempuran ini ditakdirkan untuk terukir dalam sejarah dunia kultivasi. Warisan Ruthless telah muncul kembali. Apakah ini akan menjadi pertarungan takdir atau lagu sedih? Semuanya akan terungkap dalam pertempuran hidup dan mati ini. N.